Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Adadiki. In this video, I interviewed Mr. Adi. He is an office staff at TPA Ciangir. TPA Ciangir itself collects trash from all over the city of Tasikmalaya every single day. While TPA stands for Final Processing Site, which is a place to process and return trash to environmental media safely for humans and the environment itself. How are the conditions there and trash management in the city of Tasikmalaya? What are the problems faced by TPA Ciangir? Where did the problem came from? And then what are the views of the peoples regarding this trash problem and TPA Ciangir? Here is the process of my interview with him, Mr. Adi. Jadi mungkin tadi udah ke dinas lingkungan hidup dulu yang di Balai Hutan ya, yang di Nunung. Tapi kebetulan narasumbernya katanya lagi gak ada. Jadi saya inisiatif aja ke sini gitu Pak. Mungkin Bapak. Nama saya Aji. Di sini saya sebagai staf TPA ini. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ada kaitannya dengan dinas lingkungan hidup yang di sana nggak? Apa enggak? Apa beda gitu? Maksudnya? Bapak bertugas juga di sana apa di sini saja? Oh, di sini saja UPTD. UPTD? Iya, UPTD saja kan di sana kan ada lagi di sana juga dari sini. Itu kerja di sana gitu tempatnya ada. Kalau tugas dari dinas lingkungan hidup setempat yang dialirkan ke sini apa saja Pak? Tugas-tugasnya? Kalau ke sini sih lebih ke kan ini lebih ke lapangan ya. Ya. Ya tugas-tugas lapangan sini mungkin ya. Dan mungkin dari kepala kantor ke menyuruh atau memerintahkan lah mungkin ya dari sini untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya seperti itu aja sini mah. Mungkin lebih ke lapangan kan lebih ke menjaga kebersihan tempat lah. Iya. Seperti itulah kerjaannya mah. Kebersihan lingkungan di sini. Berarti di sini tidak berurusan dengan administrasi dinas yang di sana seperti itu. Ya mungkin ada hubungannya tapi beda gitu. Kalau terkait sebangsa sosialisasi gitu Pak di UPTD sering ada nggak? Sosialisasi ke masyarakat gitu, ke sekolah. Lebih ke dinas LH itu mah yang barangnya lah. Di sini mah kan lebih ke ada mungkin ada yang membuang dari mobil pemerintah, kendaraan pemerintahan terus umum sini kan kita lebih ke menerima sampah dari dinas LH bidang kebersihan seperti itu kan yang punya kewenangan di bidang mobil itu kan kendaraan itu dari dinas. Iya dari dinas bidang kebersihan lah gitu dari kesini ke PTD itu lebih ke membuang sampah kan di sini dari TPS diangkut ke mobil lalu dibuang ke sini. Sebelum ke sini juga ditimbang dulu berapa kilonya tuh mobil kan ya. Nah udah itu kan setiap hari itu juga direkap laporannya. Nah lebih laporannya tuh seminggu sekali langsung ke dinas. Misalnya udah di story. Berarti kalau yang kesini yang masuk ke sini itu dari mana aja Pak kira-kira? Di seluruh kota Tasik di sini ya. Seluruh apa enggak? Seluruh kota Tasik, tapi itu juga belum semuanya. Dari kota Tasik juga. Nah, mungkin lebih ke armada ya lebih armada terbatas juga kan. Ada juga sekarang pada mogok. Iya. Gitu. Jadi seperti itu dia. Yang biasanya bisa nyampe 100 atau 90 rit per hari itu mungkin sekarang 80 70. Itu kenapa Pak kira-kira? Mungkin kan mobil pada mogok kan jumlah sampah banyak. Pastilah otomatis kalau sampah sehari aja nggak diangkut warga pada komplain gitu. Pas sementara kan ini sampah banyak ya tambah kendaraan pada mogok lagi ke mobil juga mogok alat berat sini juga mogok yang beroperasi itu sekarang tuh 2 beroperasi di sini itu gitu. Jadi mungkin sampahnya mungkin agak kelihatan di sini juga udah banyak. Banyaknya itu setelah kemarin COVID. Yang COVID itu kan nggak boleh berkegiatan di luar kan ya, mungkin lebih ke di dalam kan otomatis kan mungkin lebih
menghasilkan kalau mungkin beli barang menghasilkan sampah kan banyak sudah itu kan ya pas di Bundaran Gobras sempat ditutup juga. Iya kan banyak kan itu kan kegiatan warga kan jadi lebih ke di rumah kan nggak keluar rumah kan otomatis kan di rumah juga kan butuh namanya asupan energi ya makan gitu kan otomatis di itu kan ada kegiatan pembuangan sampah lah mungkin ya di lingkungan rumah mungkin ya terus kan dibuang ke TPS kan lama-lama kan banyak gitu kan ada yang keangkut kan ada yang enggak itu kan seperti itu. Kalau sampah yang udah masuk itu Pak itu dikemanain? Masuk mana? Ke sini ya. Lebih ke ya ditata di sini mau dirapikan, diratakan. Harusnya kan ini ada sistem sanitary landfill dulu itu rencananya. Tapi kan mungkin ya keterbatasan prasarana juga. Ya mungkin sekarang lebih ke pendamping. Pendamping kan kalau lihat ke belakang itu sampai itu udah menggunung. Sampai jalan itu kan jalan ke belakang itu ketutupan. Kan dulu tuh ngebuang itu ke sini ke belakang. Itu kan mungkin ya kendalanya kalau hujan ke belakang itu kan suka becek ya mobil selip ya supir pada nggak mau katanya kan selip itu juga kalau yang selip itu didorong ke berat. Nah jadi ya mungkin daruratnya ke sana ke pertigaan ketika udah penuh ke sini larinya ke atas cari yang kosong gitu. Kalau permasalahan selain dari prasarana itu apa lagi Pak kira-kira? Prasarana mungkin lebih ke apa ya? Mungkin di sini kalau di sini itu lebih ke arah berat kan mogok aja. 2. Ini udah jadi nggak keurus gitu sampah. Mogok yang ini berarti mogok yang ini juga mogok kan kalau yang ginian kan susah ya cari online harus pesan dari luar kota kok nggak ada di kota itu kalau kota. Nah jadi agak-agak mobil itu pada ngantri di sini itu kan mungkin ya alat yang beroperasinya cuma 2 gitu. Terus mungkin yang terlibat di sini selain pihak-pihak yang berkaitan dari luar ada nggak Pak? Dari luar sih nggak ada, lebih ke instansi pemerintahan ini ya nggak ada sih, lebih ke mungkin dinas LH sama UPTD sih nggak ada ada organisasi lain lah gitu itu dinas LH aja ini. Berarti kalau masyarakat boleh masuk Pak, boleh ngambil ini gitu? Ya kalau istilah kata yang mulung ya mohon ya kalau yang mulung itu ya mungkin dilarang nggak dilarang juga mereka kan kesini kan ya mungkin ya sebagai ya lumayan mata pencarian mungkin ya selingan lah mungkin cari-cari penghasilan gitu ya dari masyarakat dari yang jauh ada yang dekat sini juga ada kan campuran ini ya kan ada yang jadikan utama di sini cari kadang-kadang ada yang selingan aja mungkin seperti itu sini. Kalau menurut SOP itu diperbolehkan Pak? Kalau SOP yang kayaknya sih nggak boleh ya. Harusnya kan lebih ke dan itu kan nggak boleh harusnya kan mungkin kan mobil keluar masuk kan pasti yang agak bahaya juga terus saat berat juga kan. Kalau itu yang ini jalannya yang ekskavator itu warga itu nggak pada takut yang bucketnya gini-gini depan mereka tuh nggak takut. Jadi mereka kan malah senang jadi seperti ada yang bongkar gitu kalau saya kata. Jadi mereka pada masuk gitu pada nyariin kan kalau saya juga agak takut juga ya gimana kalau kelepasan itu kan sekali pukul aja kan udah kalau manusia kan udah pasti cedera parah kan ya kalau nggak parah lebih parahnya kan mungkin mati ya mungkin ya lebih ke situ jadi takutnya seperti itu jadi pada nggak takut gitu ya kayak kucing-kucingan ada di truk ambil udah mau datang lagi udah minggir lagi gitu sama seperti dosa juga sama mau didorong mereka sibuk cari pas mau didorong mereka pada pinggir lagi udah ngejauh dosanya kan mungkin tolong ngeratain ya cari lagi jadi agak-agak takut juga sih sebenarnya kalau kena manusia kan gitu kan itu berat kan lumayan juga kan ya kalau kena juga kesenggol juga kan ini cedera-cedera masih ada lah seperti itu. Lalu kalau ada proyek-proyek tertentu Pak dari UPTD itu soalnya kan saya lihat tadi di Dinas Lingkungan Hidup itu ada bank sampah nah itu kira-kira beroperasi gak
Terus di sini apakah ada gitu? Kalau bank sampah itu kan lebih ke program itu ya. Iya. Kalau di sini sih Nggak ada. Nggak ada di sini mah. Nggak ada kegiatan macam itu kan. Di sini lebih ke seharian, mungkin lebih ke bersih-bersih tempat di sini ya. Bersihin tempat ini, terus parit juga, babat dan rumput. Mungkin memelihara pembecit di belakang itu kan, mungkin bersih-bersih sampahnya kan di daunan mungkin ya. Tuh di ini nah seperti itu sih. Ke lapangan juga. Lalu apakah ada daerah yang dispesialkan nggak Pak dalam pengambilan sampah itu? Dispesialkan. Kayak yang sampahnya difokuskan di suatu tempat gitu? Kalau itu sih nggak ada kayaknya ya. Lebih sama sih Sama. Kan lebih kan kasih setiap pengambilan sampah juga kan ada retribusinya ya. Nah kalau sistem retribusi kan saya juga kurang tahu itu kan wewenangnya bidang kebersihan. Nah kalau yang masuk ke sini kan ada juga kartisnya kan. Kalau yang umum kan beda lagi ya, nggak bukan kita yang ngurus ya. Kalau yang sini mah ada kan yang umum itu khususnya. Kalau yang plat merah tuh nggak dipinta. Kalau yang umum itu dipinta kan ada kartisnya kan, itu untuk setoran ke sana kantor ya, ada laporannya tiap bulan sekali gitu. Berarti kalau yang dari luar itu dikasih upah gitu Pak? Jadi lebih ke nggak, nanti sampah datang ke sini ditimbang bayar masih kartisnya gitu. Berarti kalau bisa yang ini yang plat merah ini retribusinya udah diurus sama pemerintah. Iya. Sama yang bidang di sana gitu. Dan pada punya tupoksinya masing-masing. Kalau dari UPTD mengurusi masalah banjir gak Pak? Banjir, enggak sih banjir mah. Tapi kalau ada yang menyangkut paut hal dengan ini, misalkan PTD dengan warga, mungkin minibus juga kan nginepnya ke dinas, mungkin lebih ke dinas mereka juga. Kalau misalkan ada kejadian lah, misalkan gini airnya itu kan sekarang musim hujan misalkan, kolamnya kan kecil itu, misalkan limpas lah nggak bisa nampung air, kan ngalir ke arit kecil lah katanya tuh. Misalkan masuk ke kolam warga, gitu kolam ikan. Kan mungkin kalau debit airnya gede kan lumayan tuh, masuknya banyak. Kan otomatis kan ikan pada mati. Nah, korbannya itu yang sering dari sana. Korbannya itu kalau sering itu sih nggak ada. Kayak paling minta ganti rugi aja. Itu sebelum dibikin tanggul kan, sekarang ada tanggul gitu yang nggak ada apa tuh, yang komplain lah. Mungkin kalau udah 1000 sampai mungkin ada. Berarti warga setempat mah nggak masalah gitu lah ya Pak? Nggak masalah, justru mereka terbantu. Mungkin ya bisa menambah penghasilan kan, mungkin dari hasil mulung gitu. Sama tahu juga mulung kan mungkin ya daripada diam di rumah mungkin yang nggak menghasilkan lebih ke sini gitu. Kadang-kadang ada yang bawa anaknya, yang juga kan ada yang sekeluarga, ada yang perorangan gitu. Nah, tentu juga itu kan mereka kumpulin selama ada yang seminggu, ada yang sebulan untuk dijualnya itu kan lumayan kan untuk kebutuhan harian malah tercukupi gitu. Kan jarang sih ya ada yang sampai, mungkin ada yang bisa sampai nyekolahin gitu ya, biaya hidupnya dari sini ada gitu kan, semuanya juga kan beberapa orang gitu. Seperti itu. Nah mungkin terakhir Pak, kalau pendapat Bapak sendiri, tanggapannya lah ibaratnya terkait sampah, masalah persoalan sampah di Kota Tasik ini, menurut Bapak bagaimana? Apakah berat atau banyak gitu? Ya kalau mungkin lebih ke solusi ini Mbak ya. Solusinya mungkin perasaannya ditambahin, ditingkatin ya. Terus solid lah gitu kan, ini bukan masalah kecil lah sampah itu ya kan, kelihatannya itu kan sampah ini nggak terlalu penting kan, kalau banyak kan jadi masalah juga kan. Terus ini diselesaikan bersama-sama lah dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Mungkin saran proses itu. Berarti permasalahan paling besarnya di prasarana mungkin ya Pak? Iya. Kalau dilihat dari sekarang juga kan banyak pada kendaraan yang umum seperti itu, mungkin prasarana yang kurang. Kalau mungkin kalian sendiri kan misalkan ada yang truk bawa tubak yang di itu dikait kan, kan ada yang sampai kan nggak ada kulit lah istilah katanya, besinya udah pada rontok besinya itu kan, tinggal si tulang-tulangnya aja kan ada yang seperti itu kan, tulang kan mungkin ya itu
permasalahan. Permasalahan tersebut udah dikasih tahu belum Pak kira-kiranya ke dinas atau ke pemerintahan kota? Kayaknya sudah ya. Kita juga kan mungkin udah tahu lah, udah bisa menilai mungkinnya. Mungkin permasalahan sampah ini bukan permasalahan yang saya bilang enteng ya. Mungkin harus dibicarakan bersama, mungkin selesaikan bersama lah seperti itu masalah sampahnya. Iya. Mungkin dari kami mungkin dicukupkan sekian Pak. Atas kesediaannya Bapak, terima kasih banyak. Sekali lagi saya